Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi dinamika partikel. Nah, apa yang kita bahas kali ini ya, lanjutannya itu adalah kita akan membahas kasus dasar terkait benda yang terletak pada bidang datar horizontal. Kemudian kita lanjutkan dengan benda yang terletak pada permukaan bidang miring. Nah, untuk pembahasannya kita akan bagi lagi menjadi dua kondisi, yaitu apabila permukaan lantainya itu licin. Kemudian kita bahas lagi di sisi lain, yaitu apabila permukaan lantainya adalah kasar. Nah, langsung saja di sini kita ke topik atau jenis yang pertama pembahasannya, yaitu benda yang terletak pada bidang datar horizontal untuk kasus licin. Nah, kita tampilkan gambarnya di sini. Oke. Nah, ini permukaan datar, kita tuliskan saja di sini. Untuk yang pertama adalah bidang datar licin. Nah, oke. Nah, di sini biasanya yang kita akan lebih banyak atau fokus membahas tentang terkait menghitung percepatan ya, nilai percepatan dari benda. Nah, ketika dikenai gaya tentunya ya, yang menyebabkan benda itu bergerak itu pasti adalah gaya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami konsepnya di sini, kita akan menggunakan bantuan untuk melihat arah gerak, yaitu menggunakan di sini saya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, saya gambarkan di sini ya, di samping ini ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Oke, sudah. Nah, sumbu horizontal ini kita sebut dengan sumbu X dan yang vertikalnya adalah sumbu Y. Oke. Kemudian apabila balok atau kotak di sini diberi gaya atau dikenai gaya, itu ditarik dengan posisi gayanya itu ya di sini miring. Oke, posisi gayanya miring dengan sudut kemiringan theta terhadap horizontalnya ya, dengan tarikan F. Ya, ini seperti kalau kita bayangkan yaitu seperti ini. Mungkin kita pernah itu ada mobil-mobilan, kemudian kita ikat dengan tali, kita tarik. Posisi kita menariknya itu talinya itu jadi miring ya, miring. Nah, mungkin bisa dibayangkan seperti itu. Nah, maka di sini untuk kasus licin tentu ya berbeda dengan yang kasar nanti, yaitu ada perbedaannya terletak dari ada tidaknya perhitungan gaya gesek. Oke, sudah kita bahas di video sebelumnya tentang gaya gesek. Maka di sini kalau bidang datar licin, maka kita tidak perlu pusing-pusing atau memikirkan yang namanya perhitungan dari gaya gesek, karena di sini kasusnya jelas licin, permukaannya tidak kasar, maka tidak perlu ada perhitungan gaya gesek. Nah, itu perbedaannya dengan yang kasar nanti. Oke, langsung saya di sini berarti di sini ada gaya tarikannya tadi ya, kita pakai angka saja langsung ya. Misalkan tadi ya kita tuliskan di sini massa bendanya di sini adalah 2 kg. Kemudian sudut kemiringannya di sini ya kita gunakan ya 53 derajat boleh ya. Kemudian gaya yang menarik di sini 20 Newton. Oke. Nah, gravitasi boleh kita gunakan 10 ya, 10. Nah, sip. Dan yang kurang sepertinya ya. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah berapa besar percepatan yang dialami benda. Nah, kalau ditanya percepatan di sini ya ada kemungkinan arah geraknya, maka di sini arah geraknya yang mana? Nah, arah geraknya karena benda ini ditarik ke arah kanan ya, maka arah geraknya ya ke sana. Ini arah geraknya. Nah, arah gerak. Nah, apakah geraknya itu horizontal saja, tidak naik? Oke, ya untuk kasus seperti ini bisa kita hitung bendanya tidak naik. Kenapa ya? Alasannya begini. Kalau kita gambarkan gaya lainnya, ingat ada gaya apa saja pada benda itu pasti ada yang namanya gaya gaya berat. Nah, di sini ada gaya berat. W-nya itu
Gaya beratnya berapa? M kali G ya, ingat ya. Berarti sini 20 Newton. Gaya beratnya 20 Newton. Oke. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya normal. Nah, berapa besar gaya normal? Apakah langsung sama dengan gaya beratnya? Oke, ingat di pembahasan di video sebelumnya. Oke. Di sini gaya tarikannya itu posisinya miring. Artinya, tadi kita sudah jelaskan di awal, kita menggunakan bantuan sumbu X dan sumbu Y. Di sini untuk menentukan memudahkan kita dalam konsep perhitungan. Nah, artinya di sini gayanya ini miring, ini tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini penting sekali secara vektor, artinya gaya F ini harus kita uraikan dulu. Menjadi komponennya yaitu ada Fx dan Fy yang vertikal. Oke, sesuai dengan sumbunya tadi, yang horizontal kita namai Fx, yang vertikal itu adalah Fy. Nah, nilai Fx dan Fy ini kalau kita hitung, maka Fx ini adalah nilai dari cosnya ya. Oke, ya harus pahami dulu kembali konsep vektornya. Fx di sini penguraian itu adalah Fx di sini Fcos. Fcos di situ berarti 20 cos 53. 20 cos 53. Cos 53 berapa? Ya, cos 53 itu 0,6 ya. Berarti di sini 12 Newton. 20 dikali 0,6. F sin tetanya sin 53 itu ya 0,8, berarti di sini 16. Nah, 16. Nah, gaya yang menarik benda pada arah vertikal itu nilainya 16 Newton. Gaya berat ke bawahnya itu 20. Berarti bendanya terangkat atau tidak? Iya, benar. Bendanya tidak terangkat. Jadi bendanya ini tidak bergerak secara vertikal. Nah, benda ini jelas bergeraknya itu hanya pada arah horizontal saja. Maka jelas di sini kita gambarkan arah geraknya itu secara horizontal atau pada sumbu X ya. Arah geraknya itu horizontal, jadi kita namakan dengan bergerak pada sumbu X. Nah, arah geraknya ke kanan. Oke. Maka di sini kita hanya perlu memperhatikan gaya-gaya yang sesuai dengan arah geraknya. Oke, arah gerak tadi pada sumbu horizontal atau sumbu X, maka kita tak perlu melihat gaya-gaya yang vertikal. Nah, jadi di sini untuk menghitung percepatan, kita tuliskan persamaannya. Persamaan yang kita gunakan jelas untuk menghitung percepatan adalah menggunakan konsep dari hukum Newton yang berapa? Ya, hukum Newton atau hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton yaitu percepatan tidak lain adalah resultan gaya sigma F per M. Nah, atau yang biasa ada juga yang menuliskan sigma F sama dengan M dikali A, sama. Jadi A percepatan sama dengan resultan gaya sigma F per M. Nah, agar lebih jelas tadi sigma F yang mana yang kita pakai? Gayanya banyak sekali di sini. Nah, sigma F-nya itu yaitu tadi menghitung percepatan, maka gaya-gayanya itu yang kita gunakan yaitu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu arah geraknya. Sumbu arah geraknya tadi adalah horizontal pada sumbu X. Maka gaya yang kita lihat di sini hanya ada satu, yaitu Fx. Oke, kita perlu tambahkan sigma Fx. Nah, walaupun di sini sigma, ya tidak berarti gayanya harus lebih dari satu. Cukup satu pun juga tidak masalah. Kita lanjutkan perhitungannya di sini, berarti percepatan yang dari balok itu adalah dipengaruhi oleh Fx di sini hanya satu gaya per M. Nah, kita lanjutkan perhitungannya, berarti Fx-nya tadi berapa? 12, yaitu F cos 53 derajat. Berarti 12 Newton per masanya. Ya, mana tadi? 2 kg. Ya, berarti jawabannya berapa? 6 meter per sekon kuadrat. Nah, gampang kan? Bisa dipahami di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model yang kedua di sini, yaitu masih benda yang terletak pada permukaan bidang datar, tetapi di sini permukaannya kasar. Nah, tadi perbedaannya adalah sekarang kita akan memperhitungkan yang namanya gaya gesek. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya, sama seperti tadi. Yang membedakan itu biasanya kalau pada gambar ini beri coretan di bawah permukaan, ini menunjukkan bahwa bidang datar itu adalah kasar. Oke, nah tapi di sini saya akan berikan model gaya yang bekerja pada benda itu sedikit berbeda. Sama juga kita akan menggunakan gaya yang arahnya miring, tetapi seperti kita mendorong kotak, tetapi posisi tangan kita itu yang menekannya itu miring ya, seperti ini kalau saya gambarkan. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, nah terlihat. Nah, ini seperti kita mendorong kotak ya, arah tangan kita itu miring seperti ini. Nah, jadi ada sudut kemiringannya theta. Oke, ini F. Oke.
Nah, perlu kita gambarkan juga tadi supaya tidak lupa ya, untuk arah bantu tadi saya tetap akan menggambarkannya di sini, yaitu tadi ada arah bantunya itu ada sumbu X dan sumbu Y nya tadi. Nah, di sini saya gambarkan kembali, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Oke. Maka ya angka-angkanya kita gunakan kembali ya. Kita gunakan kembali angka-angka. Ya, kita boleh samakan seperti tadi. Ya, tadi massa, massa benda ini kita gunakan 2 kg, kemudian sudut kemiringannya kita ganti menjadi lebih kecil 37 derajat. Kemudian percepatan gravitasi kita gunakan 10, oke. Kemudian gaya dorongnya di sini ya 20 Newton ya, boleh. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar percepatan yang dialami yang mengalami balok. Nah, kalau gitu tadi kasar, kita harus hitung gaya gesek. Oke, nanti kita akan hitung gaya geseknya berapa. Nah, di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya di sini, maka di sini kita ingat F-nya di sini posisinya miring, tidak tepat berada di sumbu X maupun Y, maka kita uraikan komponen-komponen vektornya. Di sini ada Fx kembali, namanya Fx karena kita menggunakan yang horizontal ini kita sebut dengan sumbu X, maka Fx ya. Kemudian yang penguraian secara vertikal dari sini tadi adalah Fy. Oke. Berapa nilai Fx Fy? Nah, sama ini ya, posisi sudutnya sama. Ini maka Fx ini menggunakan cos ya, F cos theta, Fy jadi ada F sin theta. Oke, kalau kita mau hitung di sini boleh. Ini Fx berarti ini adalah 20 cos 37. Cos 37 0,8 berarti 16 ya. 16 Newton, sedangkan Fy-nya di sini adalah 20 sin 37. Nah, berarti 12 ya. Sin 37 0,6. 12 Newton. Oke, apalagi selanjutnya di sini. Arah geraknya sudah jelas. Nah, bendanya didorong secara horizontal, didorongnya di sini menyebabkan benda nanti akan bergerak secara horizontal ya. Menyebabkan benda bergerak secara horizontal. Arah geraknya saya sama seperti soal sebelumnya, arah geraknya. Oke, arah geraknya di sini ya secara gambar berarti ke kanan. Oke. Nah, kemudian perlu kita gambarkan kembali di sini ada gaya berat. Oke. Gaya berat. Berapa nilainya gaya berat? Ya, karena masanya 2 kg, gravitasi 10 berarti M kali G ya. Ingat, gaya berat M kali G berarti 20 Newton. Kemudian ada gaya normal di sini. Oke, gaya normal nilainya apakah langsung sama dengan nilai 20 Newton? Oke, lagi-lagi tidak sama ya. Oke, kalau masih ada yang bingung bisa pelajari kembali untuk penjelasan terkait macam-macam gaya. Di situ sudah kita contohkan menghitung gaya normal. Oke. Nah, di sini berarti kita lihat untuk menentukan gaya normal ini secara vertikal benda itu tidak bergerak ya, secara vertikal ya. Benda ini tidak bergerak naik ataupun apalagi turun di sini ya. Tapi arah gerak benda ini adalah secara horizontal saja, yaitu benda bergerak pada sumbu X, tidak pada sumbu Y. Sehingga gaya normalnya di sini bisa kita hitung kalau benda tidak bergerak secara vertikal, konsepnya adalah sigma F sama dengan 0. Oke, kita hitung dulu. Ini di sumbu Y-nya jelas. Sumbu Y di sini benda diam, maka kita gunakan konsep sigma F sama dengan 0. Nah, kalau sigma F sama dengan 0 berarti jumlah gaya yang vertikal ke bawah dan ke atas itu harus sama. Nah, terus ini kita bisa langsung lihat nih yang ke bawah. Fy di sini kan nilainya udah ada tadi ya. Fy tadi nilainya adalah 12 ya, 12 Newton. Nah, yang ke bawah ini ada 12 Newton, gaya berat juga 20 Newton di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini anggaplah yang ke atas ini N plus berarti N, kemudian min W min lagi Fy sama dengan 0. Artinya gaya normalnya ini adalah jumlah dari W dan Fy. Nah, berarti berapa? 32 Newton. Oke, jadi harus seimbang. Yang ke bawah totalnya ada 20 plus 12, maka yang ke atas satu-satunya adalah gaya normal, maka gaya normal nilainya 32 Newton. Oke. Kemudian di sini bidang terkasar, maka perlu yang namanya gaya gesek. Oke. Gaya gesek itu perhitungannya harus ada yang namanya koefisien gesek. Ya, jelas harus ada koefisien gesek. Kita tulis diketahui aja dulu di sini ya, kita tambahkan nilai koefisien geseknya di sini yaitu adalah ya kita misalkan di sini berapa ya? 0,3 ya, 0,3. Oke, boleh kita ambil angka yang kecil saja. Koefisien geseknya 0,3 nih di sini.
Oke, 0,3. Maka kita hitung gaya geseknya berapa di sini. Nah, kita sudah dapatkan gaya normal. Oke. Maka kita lanjutkan dengan menghitung gaya gesek. Gaya gesek apa rumusnya? Nah, biasanya kan gaya gesek kemarin kita bahas itu ada koefisien gesek statis dan kinetis. Nah, biasanya kalau di persoalan itu hanya dituliskan koefisien gesek sama dengan 0,3, ya udah itu langsung kita pakai. Artinya tidak ada persoalan lagi, maka dianggap itu benda sudah pasti bergerak ya, pasti itu adalah koefisien gesek kinetisnya ya. Oke. Pokoknya kalau cuma diketahui satu, ya itulah yang kita gunakan ya, tidak perlu kita pusing-pusing lagi membedakan statis dan kinetisnya. Nah, maka di sini kita hitung gaya gesek ya, kita simbolkan dengan F saja ya, F friction. Maka di sini mu n, oke, gaya normal dipakai di sini untuk menghitung gaya gesek. Kalau kita keliru menghitung gaya normal, ya sudah, berarti gaya geseknya juga akan keliru menghitungnya, jadi hati-hati. 0,3 koefisiennya dikali 32. Nah, ya berapa? 32 kali 3 ya 96 ya, berarti 9,6 Newton. Oke. Nah, dapat nih gaya normalnya, dapat gaya geseknya juga akan dapat hitungan benar, maka ya nanti ke arah yang benar jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tujuan utamanya tadi adalah menghitung apa? Menghitung percepatan. Oke, menghitung percepatan. Nah, percepatan gunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M ya. Kita akan selalu gunakan persamaan ini. Nah, hanya saja di sini kita harus perhatikan arah geraknya itu pada sumbu X ya, arah geraknya pada sumbu X. Artinya untuk menghitung percepatan, sigma F yang kita lihat atau kita gunakan sini cukup yang arahnya itu sesuai dengan arah geraknya, yaitu sumbu X, yaitu pada sumbu X juga. Ada apa saja yang horizontal sumbu X? Ya, di sini FY sudah kita pakai di vertikal, M sudah gaya normal, W juga sudah. Ya, tersisa ini satu-satunya Fx yang ada pada sumbu X yang menyebabkan benda bergerak secara horizontal. Maka kita masukkan di sini percepatannya adalah Fx saja. Ada yang kurang dong. Kan tadi ada gaya gesek. Iya, ada gaya gesek. Gaya geseknya ke arah mana? Nah, lupa kita gambarkan tadi arah gaya geseknya kemana? Ya benar, arah gaya gesek selalu melawan dari arah geraknya. Karena benda ini kecenderungannya itu didorong ke kanan, maka benda ini akan bergerak ke arah kanan. Berarti arah gaya geseknya adalah, ya tepat sekali, arah gaya geseknya berarti iya. Ya, kita gambarkan di sini arah gaya geseknya adalah ke kiri. Cenderungannya itu melawan arah gerak. Oke. Nah, berarti kalau begitu sigma F X di sini tidak hanya ada Fx saja. Kita lihat kembali di sini di gambar. Selain Fx pada sumbu X, ada gaya lain yang patut diperhitungkan dalam persamaannya, yaitu adanya gaya gesek. Nah, sama-sama pada sumbu X, hanya saja arah gaya gesek itu melawan dari arah Fx. Maka tandanya minus. Min F gesek per M. Oke, hati-hati ya. Di sini kita bahasnya kasar nih. Kalau licin ya tidak perlu ada gaya geseknya. Jadi kita sudah hitung juga gaya geseknya berapa ya, pasti dipakai di sini. Maka di sini Fx-nya tadi kita dapatkan 16 Newton dikurang 9,6 gaya geseknya per. Nah, per berapa? Masanya 2. Nah, artinya di sini akan kita dapatkan 16 kurang 9,6. Ayo. 16 kurang 10, 6. 6 berarti 6,4 ya. 6,4 bagi 2 berarti adalah 3,2 meter per sekon kuadrat. Oke.